Selanjutnya, kalau sudah tekanan hidrostatis ya. Nah, di fluida statik itu yang penting lagi adalah tentang ini ya, gaya apung atau Archimedes. Ada dibilang buoyancy juga ada gaya apung. Jadi ini Archimedes. Nah, kalau diingat-ingat di Archimedes ya, berarti kan eh, yang Eureka itu kan, yang diamanti itu. Nah, jadi misalkan konsepnya kan misalkan ada eh, ini ya, gelas yang isinya air penuh, lalu kalau kita cemplungkan benda, ini kita cemplungkan batu atau apapun atau mahkota atau apapun, kita cemplungkan di sini, maka akan ada eh, air yang tumpah ya. Nah, air yang tumpah ini kita tampung, kita ukur volumenya berapa. Nah, nanti sesuai hukum Archimedes ya, bahwa volume zat yang tercelup sama dengan volume benda yang tercelup ya. Artinya volume yang tercelup di dalam cairan ini. Jadi kalau di sini tercelup seluruhnya sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Jadi intinya volume batu ini sama dengan volume ini ya yang terukur. Kalau dia tercelup seluruhnya. Sekarang bagaimana kalau kita awalnya penuh ya? Lalu ketika kita cemplungkan dia itu nggak tenggelam gitu, tapi terapung gini, katakan kalau balok kayu gini. Nah, nanti dia tetap ada zat cair yang tumpah, lalu kita ukur volumenya. Nah, maka berdasarkan hukum Archimedes ya, volume zat cair yang kita tampung itu bukan volume total, tapi volume yang tercelup ini saja ya. Jadi volume yang biru ini saja, yang sama dengan yang ini. Yang sama dengan zat cair yang tumpah ini berapa. Nah, untuk volume benda yang nggak tercelup, dia nggak bisa ya kita cari pakai air yang tumpah ini. Karena memang tidak berhubungan ya. Yang berhubungan hanya volume benda yang tercelup sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Jadi hukum Archimedes ya. Volume benda yang tercelup sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Jadi maksudnya dipindahkan itu seperti itu ya. Karena kalau kita bayangkan ya. Nah, air ini tadi ketika belum ada yang kita cemplungkan. Nah, yang bagian biru-biru ini kan isinya air ya. Ya kan, ketika nggak ada apa-apa, yang bagian biru balok ini isinya air. Sekarang area yang aku arsir biru, ketika balok atau bendanya itu dicemplungkan, diisi oleh balok kan, area ini. Nah, area air yang aslinya ada di sini tadi kemana? Nah, air itu adalah air yang disebut sebagai air yang dipindahkan tadi ya. Atau kalau dia nanti ini pas penuh ya, maka karena nggak bisa naik lagi ke atas karena udah penuh, dia akan tumpah. Seandainya nanti gelasnya lebih tinggi, nanti zat cair yang pindah itu akan dia naik ya. Jadi ketinggian airnya akan naik nanti. Karena air yang naik ini merupakan air yang asalnya ada di daerah yang sekarang ditempati oleh bedanya. Nah, itu detail ya dari eh, hukum Archimedesnya tentang zat cair yang dipindahkan. Itu tentang volume bendanya. Lalu bagaimana dengan gaya apungnya secara kuantitatif ya besarnya. Nah,
untuk pengembangannya dari hukum Archimedes, nanti besar gaya apung ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Oke. Nah, misalkan tadi ya, ketika ininya diisi penuh, lalu dicemplungkan benda, entah itu terapung ataupun tenggelam ataupun melayang, lalu ada air yang tumpah. Kalau kita ini timbang airnya, kita timbang gitu ya. Nah, lalu nanti ketemu ya, airnya ini berapa liter, lalu jadikan gram, lalu kita kalikan mg ya, gaya berat. Nah, nanti gayanya kita yang kita hitung itu dari air, itu beratnya sama dengan gaya apung yang dialami oleh benda itu sendiri ya. Jadi cara secara eksperimen, cara menghitung gaya apung itu pakai ini ya. Kita tampung air yang tumpah, lalu kita timbang berapa berat air yang tumpah. Itu untuk mengetahui gaya apung secara eksperimen. Nah, kalau secara perhitungan dari definisi ini, besar gaya apung sama dengan zat cair yang dipindahkan ya. Berarti kan secara matematis sekarang. Nah, secara matematis berarti F apung ya, FA itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, jadi eh, beratnya itu kan massa kali gravitasi ya. Nah, massanya itu berarti rho cairan kalikan V cairan yang dipindahkan ya, atau yang di BP gini, dikalikan gravitasi. Tapi sekarang kita kembali ke pernyataan pertama bahwa volume zat cair yang dipindahkan itu sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi karena sama, maka kita bisa tulis juga gaya apung itu sama dengan rho cairan kalikan G kalikan G-nya aku taruh tengah ya, biasanya begitu. Dikalikan volume benda yang tercelup. Nah, VBC itu volume benda yang tercelup. Jadi ini bentuk matematis dari gaya apung ya, atau gaya Archimedes. Ini yang akan selalu kita pakai ketika menghitung atau mencari gaya apung ya. Di soal-soal tentang fluida ya. Seperti yang soal pretest kemarin itu juga pakai gaya apung. Nah, jadi itu tentang gaya apung. Sekarang eh, ini ya, kita tinjau beberapa kondisi benda kalau dimasukkan ke dalam fluida. Nah, ini eh, sudah tahu ya dari SD mungkin ya tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Tapi mungkin ada beberapa miskonsepsi ya di konsep-konsep tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung, melayang, dan tenggelam ini. Nah, pertama kalau dia terapung, katakanlah seperti ini ya balok tadi. Nah, misalkan ini benda ini punya massa jenis rho B, lalu volume total ya, volume benda itu VB. Sedangkan cairannya ini dia volume apa massa jenisnya itu rho C ya. Kalau volumenya nggak penting ya, volume air di wadah awal tuh nggak penting. Tapi yang penting nanti ini ya, VBC. Ini yang tercelup. Jadi yang ada di dalam cairan atau di dalam fluida itu kita perlu nyatakan sebagai VBC-nya. Nah, sekarang kalau dia terapung gini, diam saja gini, artinya benda diam itu berarti menurut hukum 2 Newton ya, benda diam pada kondisi diam atau kondisi setimbang istilah lain. Pada kondisi setimbang. Nah, kondisi setimbang berarti kan gaya total di benda itu 0 ya. Sigma F sama dengan 0. Artinya gaya berat benda itu diimbangi persis oleh gaya apungnya. Jadi nanti gaya apung
sama dengan gaya berat benda ya, WB. Artinya rho C G kali VBC sama dengan rho benda G kali V benda. Nah, untuk kasus ini berarti kita akan dapat persamaan kita yang harus dipenuhi. G-nya itu kan dicoret ya. Rho C kali VBC sama dengan rho B kali VB. Nah, sekarang perhatikan ya. Misal kita mencari massa jenis bendanya, mencari rho B ya. Katakan nggak tahu ya. Tapi kita bisa hitung volume yang tercelup. Ini nanti rho B sama dengan rho C kalikan VBC per VB ya. Nah, berarti kan sekarang volume benda yang tercelup itu kan pasti kurang dari VB ya, karena terapung. Kalau dia sama dengan, artinya tercelup semua, itu kan dia jadi antara melayang ataupun tenggelam ya. Nah, karena kita inginnya mengapung, berarti karena VBC itu kurang dari VB, maka suku yang ini aja, ya kan kurang dari 1 ya. Misalkan VBC-nya itu setengah liter, VB-nya 1 liter, berarti kan rasionya itu setengah. Artinya rho B nanti setengah rho C. Nah, karena kurang, berarti kesimpulan kita adalah rho B itu kurang dari rho C ya. Artinya massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis cairan. Nah, ini kan sudah umum ya. Sudah fakta yang sudah diketahui ya. Bahkan dari SD pun kadang sudah dikasih tahu. Tapi miskonsepsinya, walaupun rho B itu kurang dari rho C, tapi gaya apungnya itu nggak kurang dari gaya beratnya ya, ataupun sebaliknya. Nah, kadang ada yang beranggapan, berarti kalau oh bukan, ada yang beranggapan kalau terapung berarti kan gaya apungnya lebih besar dari gaya beratnya ya. Nah, itu nggak tepat, karena kalau gaya apungnya lebih besar, ya bergerak ya, nggak diam ya. Sedangkan di sini karena sistem kita diam, maka gaya apungnya pasti sama dengan gaya berat, sudah pasti. Hanya saja konsekuensi dari ini tadi, gayanya yang sama adalah rho B-nya harus kurang dari rho C ya. Jadi dibedakan ya, mana yang berbeda, mana yang sama untuk kasus terapung. Lalu untuk kasus melayang, nah melayang ini sebenarnya sama mirip dengan terapung ya, terapung dengan VBC yang tercelup itu sama dengan VB ya. Artinya ketika dia melayang, maka apa volume volume bendanya tercelup itu sama dengan volume bendanya ya. Jadi semuanya tercelup, maka kesimpulannya karena VBC sama dengan VB, karena VBC sama dengan VB, berarti kan rho-nya sama ya, karena VBC per VB sama dengan 1, berarti rho B sama dengan rho C. Artinya kalau benda yang melayang, otomatis massa jenis bendanya sama dengan massa jenis cairannya. Nah, bedanya kalau melayang ya, itu walaupun dia terjun seluruhnya, dia nggak harus di sini ya. Nggak harus nempel dengan permukaan. Ya, misalkan ini dasar ya, dia di tengah-tengah nggak apa-apa. Nanti dia tetap setimbang kalau dia melayang. Tapi kalau terapung, misalkan tadi asalnya dia segini, kalau kita paksa, kita tekan sampai ke dalam sini, nah kalau dilepas dia akan naik ya. Karena ketika dia tercelup seluruhnya, dia gayanya nggak imbang sekarang. Akan resultanya kan ke atas. Makanya dia akan naik. Tapi kalau dia yang benda melayang ini, walaupun kita celupkan lagi ya, dia tetap akan diam. Karena total gayanya dimanapun akan selalu sama dengan nol. Nah, itu untuk melayang. Selanjutnya, ya tenggelam ya berarti. Nah, yang membedakan tenggelam dengan yang lain adalah adanya gaya normal ya. Artinya
misalkan ini di dalam cairan, lalu kan tenggelam berarti sampai di dasar gini. Nah, kalau benda yang tenggelam, dia kan berarti kontak dengan permukaan. Nah, itu yang membedakan tenggelam dengan melayang ya. Ingat-ingat, walaupun melayang ini tercelup seluruhnya sama dengan tenggelam, tapi kalau melayang dia nggak akan kontak dengan permukaan, dengan dasar dari wadah. Tapi kalau tenggelam dia pasti akan kontak dengan dasar wadah. Berarti karena dia kontak ada gaya normal ya. Tekan gaya normal ke atas ini, N. Lalu gaya apungnya masih ada, FA, dan ada gaya berat ya, W. Nah, kalau kondisi tenggelam, sigma F sama dengan 0, berarti nanti kita dapat N plus FA itu sama dengan W. Atau gaya normalnya itu sama dengan gaya berat ya, jadi rho B G kali V benda, lalu dikurangi FA. Nah, di sini yang tercelup itu kan sama dengan volume benda total ya. Jadi semuanya ikut. Nah, maka kita akan dapat gaya normalnya itu sama dengan rho B min rho C kalikan G kali VB. Nah, sekarang supaya dia kontak ya. Karena kalau tidak kontak dengan permukaan, dia jadi melayang ya. Supaya kontak artinya gaya normalnya harus ada ya. Nggak boleh 0 atau bahkan negatif ya. Kalau negatif ya lebih salah lagi. Jadi supaya kontak N ini harus lebih dari 0. Nah, sehingga nanti supaya lebih dari 0, rho B min rho C ini lebih dari 0. Artinya untuk tenggelam, kita harus punya objek dengan rho B yang lebih dari rho C. Artinya untuk tenggelam, massa jenis bendanya adalah lebih besar dari massa jenis cairan. Jadi itu ya konsep tentang terapung atau mengapung, melayang, dan tenggelam.